Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan mengajak kita semua ya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, sehingga kita dapat sampai saat ini melanjutkan aktivitas kita sehari-hari ya, tetap dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap dapat belajar menuntut ilmu sebagai bekal ya pada kehidupan yang akan datang dan juga kehidupan di akhirat. Selawat berangkaikan salam ya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat menyebut nama beliau, ya ketika mendengar nama beliau disebutkan, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi kita ya terkait dengan kelanjutan materi mata kuliah bahasa Indonesia. Pada video kali ini mungkin materinya agak sedikit berat ya, berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Tapi sebenarnya sih ya, ini masih cukup mudah untuk dipahami ya. Hanya saja beban berpikirnya akan lebih besar dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Oke, hari ini kita akan bicara soal nalar ya. Hari ini kita akan bicara soal nalar. Ada paradigma berpikir deduktif dan ada paradigma berpikir induktif. Nah, kedua paradigma inilah yang akan menjadi topik kajian kita pada video kali ini. Oke. Oke, saya akan masuk pada definisi penalaran ya. Apa sih itu penalaran ya? Jadi penalaran itu adalah proses mengamati ya. Jadi panca indera kita mengamati bukan hanya mata ya, tapi juga seluruh panca indera. Telinga, kulit, maupun hidung dan lidah. Ya, itu juga mengalami proses pengamatan. Ada penalaran, ada nalar yang dipakai di situ. Kemudian ya, penalaran ini akan melahirkan sebuah produk ya, atau output yang kita sebut sebagai konsep ya, atau kita sebut sebagai pikiran. Nah, dalam proses penalaran ini ada sebuah mekanisme yang abstrak sebenarnya. Kenapa kita sebut abstrak? Karena dia tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Tapi ada yang perlu dicatat. Penalaran ini ya, jika sering kita lakukan ya, atau yang kita sebut sebagai logik ya. Penalaran itu outputnya adalah logika. Nah, logika ini apabila sering kita kaji ya, ini akan membuat sistem penalaran kita akan semakin sistematis. Maka ketika teman-teman ya melihat ada orang yang ngomongnya bagus, yang analisanya bagus, tajam, ya ketika menjelaskan dia mudah untuk dipahami, berarti dia sudah memiliki penalaran yang cukup bagus, sudah cukup sistemik. Nah, namun ketika ada orang yang jarang berpikir ya, ketika ada orang yang jarang berpikir, nalarnya mampet. Jadi dia mungkin akan kesusahan untuk memahami sesuatu. Ya, kemudian bagaimana ya proses dalam melakukan penalaran? Maka ada proses empiris di dalamnya, ada gabungan pengetahuan di dalamnya. Barulah bisa jalan konsep penalaran itu atau logika itu gitu. Nah, kemudian jenis penalaran ada dua, tadi sudah saya sebutkan. Ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Nah,
kita akan masuk kepada penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Singkatnya begini, terdapat pemahaman khusus yang disimpulkan dari informasi-informasi yang bersifat umum. Saya ulangi sekali lagi, ada kesimpulan atau pengetahuan khusus yang ditarik dari pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi mudahnya adalah dari khusus ke umum. Itu mudahnya. Jadi kalau teman-teman tinggal baca, maka teman-teman tinggal pahami bahasa saya ini. Ada contoh di bawah. Semua manusia pasti mati. Itu adalah premis yang mayor ini. Premis yang mayor. Semua manusia pasti mati. Gitu ya. Danu adalah manusia. Maka kesimpulan yang bisa ditarik adalah Danu pasti mati. Kenapa? Karena semua manusia pasti mati. Jadi pengetahuan umum itu kan semua manusia pasti mati. Itu kan pengetahuan umum. Nah, kita tahu nih si kawan namanya Danu. Dia berarti manusia. Dia seorang manusia. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Danu tadi yang seorang manusia pasti akan mati. Gitu deh ya. Nah, ini yang saya bilang ya, dari khusus ya, pengetahuan khusus ini yang didapat dari sesuatu hal yang umum. Itu dia. Jadi deduksi itu adalah pengetahuan khusus yang ditarik atau yang disimpulkan dari pengetahuan umum. Mudahnya begitu. Nah, penarikan kesimpulan deduktif itu ada dua cabang. Dia ada yang langsung di satu premis, ada yang tidak langsung, ada dua premis atau lebih. Nah, contoh ini itu tidak langsung. Karena untuk mencapai kesimpulan ini, ya butuh tahapan-tahapannya. Sorry. Oke. Nah, kemudian lanjutannya adalah penalaran induktif. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Kesimpulan umum yang didapat dari pengamatan-pengamatan yang bersifat khusus atau dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus. Jadi kalau tadi awal khusus ke umum, ya, ini dari umum ke khusus. Dibalik dia, pengetahuan umum yang diperoleh dari pengamatan yang bersifat khusus. Gitu deh ya. Saya kasih contoh di sini. Penalaran induktifnya adalah kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Itu kan khusus tuh. Kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Yang umumnya apa? Kerbau, anjing, kucing itu merupakan hewan. Maka dapat disimpulkan adalah setiap hewan punya mata. Jadi itu dia. Kerbau itu hewan, jenis hewan. Anjing itu jenis hewan. Kucing itu jenis hewan. Nah, pengamatan khususnya apa? Kerbau itu punya mata. Anjing itu hewan juga punya mata. Kucing itu juga hewan dan dia punya mata. Oh, berarti hewan itu punya mata. Itu pengamatan umum. Inilah dia kesimpulan umum ya yang diperoleh dari pengamatan-pengamatan yang bersifat khusus. Nah, ada tiga kategori, ada tiga golongan dalam jenis penalaran induktif. Ada generalisasi, ada analogi, dan ada hubungan kasual. Nah, mari kita bahas lebih lanjut ketiga hal ini. Generalisasi itu adalah proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Ini biasanya orang Indonesia paling sering deh gini nih. Contoh, misal orang Medan ngomongin orang Jawa nih deh. Jadi si A ini yang orang Batak punya teman, dua orang yang punya orang Jawa. Nah, dua orang Jawa ini sifatnya lembut, kalem, gemulai gitu. Nah,
Si orang Batak tadi menganggap langsung mengeneralisir bahwasanya orang Jawa itu lembut, kalem. Nah, itulah proses mengeneralisir dari dua orang sampai kepada seluruh suku Jawa. Itu contohnya. Ini juga ada contoh saya tuliskan di sini, tinggal dibaca. Nah, ini juga ada tipe-tipenya, tinggal dibaca. Ada tipe-tipenya, tinggal dibaca. Nggak ada yang susah. Yang penting main pointnya udah saya jelaskan. Kemudian ada analogi, yaitu cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Langsung saja ini saya kasih contoh. Dani adalah seorang atlet lari kebanggaan Indonesia. Setiap hari dia selalu berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan berlarinya. Demikian juga dengan Sandi. Dia merupakan seorang polisi yang memerlukan fisik yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Keduanya membutuhkan mental dan fisik yang kuat untuk bertanding atau membantu masyarakat melawan kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjadi atlet dan polisi harus memiliki mental dan fisik yang kuat. Nih ya, dia dari satu orang yang kita sebut sebagai Sandi, ya, yang berprofesi sebagai polisi. Dan satu orang lagi, si Dani, yang berprofesi sebagai seorang atlet. Upaya yang mereka miliki, karakteristik yang mereka miliki itu kemudian menjadi benchmark atas kedua pekerjaan yang mereka miliki. Jadi kan ini jelas, Dani yang seorang atlet dan Sandi yang seorang polisi, ya, dengan karakteristiknya mengharuskan, mencirikan bahwasanya kedua profesi tersebut memerlukan karakteristik yang sama seperti Sandi dan Dani. Gitu ya. Saya harap bisa paham lah mudahnya itu. Nah, ini bagian-bagian yang saya bilang tadi agak cukup sulit memahaminya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di grup. Nah, ini video yang kedua yang saya kirim nanti, mungkin ini akan sedikit lebih cepat dari yang video sebelumnya, ya. Karena saya hanya memberikan ide-ide pokok saja. Hubungan kasual yaitu penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, nih, jika dipanaskan tembaga memuai. Jika dipanaskan emai memuai. Macam-macam hubungan kasual. A, ada sebab akibat. Contoh, sejumlah pengusaha angkutan di Bantul terpaksa gulung tikar karena pendapatan yang mereka peroleh tidak bisa menutup biaya operasional. Jadi, sebab akibatnya adalah tutup atau gulung tikar karena pendapatannya tidak bisa membiayai biaya operasional. Gitu ya. Ini juga sebab akibat. Jika dipanaskan, maka memuai. Itu. Jadi ada hubungan kasual, ada hubungan sebab akibatnya di situ. Oke, kemudian materi terakhir. Jadi perbedaan dari penalaran deduktif dan induktif itu adalah penalaran deduktif memperlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Sementara kebalikannya, penalaran induktif menguji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik suatu kesimpulan yang umum. Jadi yang deduktif ya, sorry berarti saya salah menjelaskan yang menarasikan. Kalau deduktif berarti dia umum ke khusus,
Sementara induktif itu adalah yang dari khusus ke umum. Nah, itulah untuk mudah membedakannya. Oke, mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan pada video yang kedua ini ya. Uh, Insya Allah akan saya kirimkan kembali video-video pembelajaran kita untuk mengejar ketertinggalan materi yang lampau, atau juga kemudian mungkin bisa saja saya hanya memberikan PowerPoint, memberikan materi. Teman-teman silahkan diskusi, jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Jangan lupa tugas dikerjakan pada video sebelumnya. Saya akhiri, Nasr minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.